Bagaimana saya tahu saya diselamatkan? Saya hanya memberikan 5 butir, dan kalau perlu baru kesempatan yang lain kita menjelaskan. Pertama, saya pernah mendengarkan Injil Kristus dengan sungguh-sungguh. I truly, I soberly, I earnestly, I seriously had learned and heard about the gospel of Jesus Christ. Injil kuncinya. Injil tentang Kristus yang mati dan bangkit. Itu kuncinya pengampunan. Itu kuncinya penebusan. Itu kuncinya manusia mendapatkan hidup yang kekal. Mengapa adakan KKR regional? Mengapa mengabar Injil kepada anak kecil yang masih kecil belum tahu apa-apa? Supaya dari sedini mungkin Injil ditanam ke dalam hati mereka, sehingga seumur hidup mereka mengetahui pada waktu mereka dalam kecelakaan, keputusasaan, segala kesulitan dan kekecewaan, mereka kembali ada kabar baik, Injil Yesus mati bagi mereka. Jika mereka jeremus menjadi pelacur, menjadi perampok, tetap ingat ada Kristus yang pernah mati mereka. Mendengar Injil ini pertama. Jikalau gereja tidak kabar Injil, cilaka. Jikalau pendeta tidak mau mengabar Injil, cilaka. Jikalau orang Kristen tidak memberitakan Injil, cilakalah kita. Ini kalimat Alkitab. Cilakalah aku jikalau aku tidak mengabarkan Injil. Saudara-saudara, karena firman keselamatan hidup kekal Tuhan berada di dalam Injil. Kedua, waktu mendengar Injil, engkau pernah tidak dengan serius sadar dia mati bagi dosamu, maka engkau harus bertobat. Dengar Injil lalu ketawa-ketawa. Dengar Injil lalu mencemooh firman. Dengar Injil lalu anggap sepi. Dengar Injil menginjak-injak Injil. Dengar Injil lalu pergi dengan senyum-senyum. Itu cilaka sekali. Saudara-saudara, orang yang dengar Injil dengan serius, sudah dengar beriman, sudah beriman merendah nari dan bertobat, ini butir kedua, engkau diberikan hidup yang kekal. Barang siapa yang bertobat, ia diampuni dosanya. Dosa yang tidak bertobat, dosa yang tidak diampuni. Tidak peduli berapa banyak dosa kita, yang paling penting kita betul-betul bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan atau tidak. Ini kedua. Butir ketiga, engkau menyerahkan hidup, minta Tuhan menjadi penguasa, pemimpin sisa hidupmu. I dedicate my life. I give my life to you, and please be my master. Control over you. Guide me and lead me on in the rest of my life. Ini ketiga. Dengar Injil, bertobat tinggalkan dosa, dan menyerahkan hidup supaya Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang memimpin hidupmu. Ini butir ketiga. Keempat, engkau mempunyai suatu perubahan yang sangat dasar di dalam as hidupmu. Saya memakai pinjam istilah as. As itu kalau berubah seluruh roda putar. Kalau as itu tidak putar, roda tidak putar. Jangan as itu digerakkan. As daripada jiwamu itu digerakkan. Itu satu kemauan dasar, kemauan pokok yang sangat-sangat penting. Itu sekarang mulai mengarah kepada Tuhan. Sehingga orang kalau sudah bisa mencintai yang dicintai oleh Tuhan, membenci yang dibenci oleh Tuhan, orang itu sudah mempunyai hidup kekal yang bekerja di hatinya. Saudara-saudara, sebelum engkau diselamatkan, engkau suka berbuat dosa, engkau berzina, suka menipu, suka malas, suka mengfitnah, suka marah. Sekarang engkau mengatakan itu saya tidak senang lagi, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan engkau suka kitab suci, engkau suka berdoa, engkau suka memuji Tuhan, engkau suka hidup yang benar, hidup yang adil, hidup yang suci. Ini perubahan ini adalah mengasihi yang dikasihi oleh Tuhan, membenci yang dibenci oleh Tuhan. Perubahan ini membuktikan engkau dapat hidup yang kekal, saudara-saudara. Dan terakhir, engkau sudah dengar Injil, sudah bertobat dan taat, engkau sudah menyerahkan diri kepada Kristus, engkau sudah mempunyai perubahan kehendak sehingga memihak Tuhan, mencintai yang dicintai Tuhan. Terakhir, engkau mulai menyedihkan, menjadi susah
melihat orang lain yang belum Kristen. Melihat mereka yang berada dalam dosa, engkau sedih, engkau khawatir, engkau cemas, engkau gelisah. Kenapa mama saya belum Kristen? Kenapa suamiku belum Kristen? Kenapa anak-anak saya belum Kristen? Kegelisahan itu mendorong engkau bagaimanapun harus mengabar Injil. Ini membuktikan ada hidup kekal dalam diri. Jadi gampang sekali kan? Bagaimana tahu saya ada Roh Kudus? Bagaimana tahu saya ada hidup kekal? Oh, ini Roh Kudus. Alkitab tidak catat itu. Alkitab mencatat barang siapa yang terima Tuhan, yang percaya Tuhan, yang beriman kepada Dia, meninggalkan dosa, yang hidup suci, yang mengabarkan Injil. Ini semua buktikan engkau ada hidup kekal. Hari ini, apakah engkau mau mendapatkan kepastian seperti ini? Mari kita berdoa. Siapa berkata